Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa teman-teman sekalian di YouTube channel saya, Arsil Waritsman. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan sharing pengalaman bagaimana cara membuat daftar isi di file Word secara praktis. Baik, saya buka terlebih dahulu file Word yang akan kita simulasikan. Nah, misalkan saya akan membuat daftar isi dari file Word yang ini. Kebetulan saya ada membuat bahan ajar dan daftar isinya belum ada. Sehingga dalam hal ini saya akan membuat daftar isinya. Namun, kita tidak akan melakukan pembuatan daftar isi secara manual. Kita ketik satu persatu, kemudian nomor halaman. Tapi kita coba setting bagaimana daftar isi yang kita buat ini menjadi lebih praktis. Nah, di sini langkah awal adalah kita pastikan dulu bahwa setiap halaman sudah memiliki nomor halaman. Jika belum memiliki nomor halaman, maka buat dulu nomor halamannya ya. Nah, ini filenya yang akan kita buat daftar isi. Nah, langkah awal ketika kita akan membuat daftar isi adalah kita akan memanfaatkan yang namanya heading style ini. Jadi yang ada tulisan heading 1, heading 2, dan sebagainya. Jadi pada bagian heading style inilah yang akan kita gunakan untuk membuat daftar isi. Secara gambaran umum, kalau ada namanya heading 1 dan heading 2, maka sebenarnya adalah yang heading 1 adalah ini. Heading 1 adalah bagian-bagian besar dari suatu file daftar isi. Nah, ini juga adalah heading 1. Nah, yang bab adalah heading 1 ini. Dan turunan dari bab 1 atau heading 1 itu adalah ya, seperti ini. Turunan dari bab adalah latar belakang misalnya. Maka ini adalah menjadi heading 2. Nah, ini juga berarti heading 2 atau subbab. Makanya heading 2 itu bisa diibaratkan adalah subbab. Kemudian di sini juga ada bab 2, berarti ada heading 2-nya atau subbab 2. Nah, sekarang kita simulasi. Pertama, kita manfaatkan heading style-nya. Jadi daftar isi masih kosong. Kita buat terlebih dahulu tampilan navigasinya, yaitu yang bagian view, kemudian centangnya navigation pane ini. Nah, jadi nanti seperti ini. Lalu kita mulai memanfaatkan heading style yang ada pada file Word, yaitu klik home. Nah, kita akan mulai dari awal. Nah, kata pengantar sini adalah heading 1. Kita klik di sini. Nah, namun kalau kita klik langsung nanti setelannya atau settingannya akan berubah. Maka kita ini dulu, kembalikan dulu tampilan semula. Nah, caranya kita akan membuat heading 1 tapi tidak mengubah setelannya atau settingan dari font tulisan kita, maka kita blok dulu. Kemudian kita klik kanan. Nah, kita klik yang ini, update heading 1 to match selection. Sehingga dia akan menjadi heading 1 tapi tidak berubah formatnya. Nah, heading 1 sudah, nah muncul di sini draft daftar isinya di navigation-nya ini. Kita lanjut. Nah, daftar isi juga merupakan heading 1. Kita blok. Nah, kita langsung klik karena kita sudah update tadi to match selection. Jadi heading 1 selanjutnya kita langsung klik kiri saja. Nah, sudah ada kata pengantar daftar isi. Selanjutnya ini adalah heading 1, bab 1. Kita klik. Nah, teman-teman sekalian, kadang kalau kita ini, saya kembalikan dulu. Kadang kalau kita seperti ini, langsung enter biasa saja. Ketika kita blok menjadi heading 1, maka rinciannya akan menjadi terpisah. Bab 1 baris sendiri, pendahuluan baris sendiri. Maka
triknya ketika Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ingin mengenter ini tulisan ini pada baris yang baru, tapi tetap dalam satu kesatuan baris pada daftar isi, maka tekan bersamaan tombol Shift dan Enter. Nah, sehingga ketika kita jadikan dia heading 1, dia akan tetap dalam satu baris. Nah, ini dia. Selanjutnya, ini adalah subbab 1 atau bisa dikatakan heading 2 ini adalah subbab. Berarti ini subbab 1, maka kita blok ini. Kita ke heading 2. Nah, kalau kita langsung klik, dia nanti akan berubah settingannya, setelannya. Maka kita klik kanan. Nah, ini kemudian pilih update heading to match selection. Nah, kita lanjut. Nah, ini berarti adalah heading 2 juga. Kita klik lagi heading 2. Kita cari semua yang heading 2 ya, atau subbab ini. 2. Nah, ini sudah muncul daftar isinya, draft daftar isinya. Sudah sampai manfaat bahan ajar. Nah, berarti ini lagi D, tujuan pembelajaran. Ini heading 2. Jadi, teman-teman sekalian, konsep heading 1, heading 2 dulu, baru kemudian buat daftar isi di Word. Nah, selanjutnya, ini kan bab 2. Berarti kalau masuk ke bab lagi adalah heading 1. Klik heading 1, nah ini draftnya. Nah, di sini subbab 2. Kalau kita langsung heading 2 ini, nanti dia F, sementara dia harusnya kan mulai kembali di A. Nah, sehingga kita kembalikan dulu. Nah, caranya untuk subbab selanjutnya, kalau subbab sebelumnya dia langsung saja heading 2. Nah, untuk subbab selanjutnya itu kita harus membuat settingan baru, setelan baru, tapi tetap menggunakan heading 2 atau heading 2 ya. Caranya adalah kita blok dulu ini, kemudian kita klik yang drop down ini, lalu kita pilih yang create style. Kemudian setelah seperti ini, kita modify dulu. Nah, di sini karena ini tetap subbab, maka kita style based on-nya ini adalah tetap heading 2. Nah, sekarang kita lihat tampilannya, previewnya ini adalah tidak ditebalkan ya, padahal harusnya ditebalkan seperti subbab sebelumnya. Berarti kita bold ini, seperti itu. Kalau sudah, langsung klik OK. Nah, langsung kembali ke mulai dari A. Jadi, kita cek dulu namanya sini, define-nya, supaya jadinya subbab untuk subbab 2. Ya. Oke, berarti selanjutnya ini adalah juga subbab 2 karena berada di bab 2. Kita langsung klik saja. Nah, langsung masih ada lagi subbab 2-nya ini, kita blok. Nah, seperti itu. Kita cari lagi apakah masih ada subbab. Masih ada lagi ini. Kita cari subbab 2. Nah, kemudian kita masuk kepada bab 3. Di mana bab 3 adalah heading 1. Ingat bahwa bab 1, bab 2, bab 3, bab-bab selanjutnya itu adalah heading 1. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, ini juga adalah merupakan heading 1. Nah, setelah semuanya telah selesai kita menggunakan setelan heading style, maka beginilah nantinya ketika kita membuat daftar isi otomatisnya, maka draftnya seperti ini. Kita coba. Kita kembali ke daftar isi, halaman daftar isi yang masih kosong. Jadi setelah membuat heading stylenya semua, baru kita kembali ke halaman daftar isi untuk membuat daftar isinya secara praktis. Jadi kita tempatkan kursor di bawah tulisan daftar isi, kemudian kita masuk ke referensi sini. Nah, kita pilih yang ini, table of content. Misalkan saya pilih yang ini ya.
maka otomatis seperti ini. Jadi menjadi praktis. Kenapa? Karena kita telah melakukan setelan atau settingan pada heading stylenya. Jadi kelebihannya apa dengan menggunakan cara ini? Ketika misalnya ada halaman yang diubah, misalnya saya akan contohkan ya. Pada halaman daftar pustaka, saya coba enter dulu. Ini. Nah, tadinya kan halaman 10, sekarang kan daftar pustakanya di halaman 11. Jadi teman-teman sekalian ketika mengupdate atau melakukan editing atau terjadi perubahan halaman ya, maka tidak perlu repot lagi, cukup kita pada setelan daftar isi yang ini. Nah, tadi kan daftar pustakanya di halaman 10. Jadi kalau ada perubahan file, nah di sini kita cukup klik saja ini, update table. Nah, ini update, nah ini nomor halaman saja. Maka langsung otomatis daftar pustakanya di halaman 11. Jadi tidak perlu mengedit di sini secara manual, tapi langsung update saja setiap ada perubahan. Sehingga cara membuat daftar isi dengan cara seperti ini, saya yakin begitu praktis ya Bapak Ibu ya dan teman-teman sekalian. Nah, di sini kalau mau ubah formatnya silakan sesuai selera. Misalnya saya akan pilih Arial. Kemudian saya pilih font 12. Jadi seperti ini cara membuat daftar isi secara praktis. Saya kembalikan lagi bahwa dengan cara ini adalah cara praktis. Kenapa? Ketika teman-teman sekalian membuat atau mengetik suatu file dan ada terjadi perubahan nomor halaman pastinya, maka cukup update di bagian daftar isinya secara otomatis. Sehingga kepraktisan ini juga akan membantu teman-teman sekalian ketika misalnya membuat laporan atau makalah atau dokumen lainnya. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, sekian dari saya, Arsil Waritsman. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses selalu dari saya, Arsil Waritsman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.